mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, yang kami hormati rekan-rekan kepala seksi penyelenggara yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati dari Kepala KUA, para penyuluh, kemudian penghulu, kemudian Kepala RD, MTS, kemudian JFU, JFT yang hadir pada kesempatan ini, juga FKDT, FKPK. Saya merasa bangga dan bahagia. Pertama, saya syukur pada Allah bahwa pada hari ini saya tidak menyangka dan mengira Pak Kepala Kantor. Tadinya saya itu ingin musafahah dan pantasnya saya datang ke ruangan. Kemudian mohon maaf, walaupun ya banyak keterkaitan dengan hal-hal kedinasan, tapi insya Allah sampai hari ini saya sudah bebas. Semuanya sudah rapi. Mau juga kasih PHU, kasih gede-gede hutang, insya Allah sudah rapi. Silakan tanya Pak Jadi saja. Jadi saya merasa enak dan merasa nyaman ketika saya pamit dari Bapak ke Ibu dan lain sebagainya untuk melepas kedinasan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini membuktikan Purwakarta istimewa. Ya. Kenapa demikian? Ini kesan yang paling pertama dan paling utama. Ketika tanggal 5 Desember tahun 2018, saya ditugaskan untuk tugas di Purwakarta. Pada prinsipnya secara kemanusiaan pada tanggal itu ketika dilantik, hati saya berontak. Manusiawi sekali. Kalau sekarang Pak Kasubag TU dimutasikan ke tempat yang lain, ya beda dengan naik eselon, itu pasti ya ada ketidakcocokan manusia sekali. Tapi mungkin di sini perlunya kecerdasan emosional dan spiritual, sehingga di balik itu semua pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Walaupun saya secara pribadi ketika di Karawang itu banyak menikmati hal-hal yang di luar pemikiran dan di luar rumus matematik. Tapi ketika ke sini ternyata lama-kelamaan banyak muhasabah karena kurang pekerjaan di musola di atas. Ternyata kecerdasan spiritual itu banyak meningkat. Terlebih-lebih ketika di dalam bis dan ketika di dalam odong-odong. Untuk saat ini 2 bulan sekali, 2 bulan kesini naik kereta. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, kesan kami ketika ditugaskan ke sini di luar pemikiran kami. Kenikmatannya, kenyamanannya, kemudian ketika berkunjung ke KUA, ke madrasah, dan ingat ketika itu kan mau hab. Ini kesannya dibawa oleh Pak Haji Samsi ke salah satu RA, diberi rokok, diberi transport 100.000. Itu bahagianya bukan main, Pak.
diberi 100.000, bahagianya bukan main. Diberi rokok Starmil, bukan main Pak, bahagia. Ya. Nah, bukan hanya sekedar itu yang membahagiakan itu. Ternyata keramah tamahannya datang ke KUA itu manis pada waktu itu saya. Ya. Kemudian ke madrasah, bukan ke madrasah Bojong yang di sana, bukan MI, bukan. Ke MI 3. Ya. Keramah tamahan itu menambah semangat saya. Ditambah lagi pimpinan kepala kantor. Pada waktu itu zaman Pak Edi, sekarang juga sudah dia. Tenang kan, di balik ini semua pasti ada yang terbaik bagi Akang. Kemudian kasih-kasihnya juga, ini di luar semua perhitungan kami Pak. Ya. Dan selama kami 2 tahun 4 bulan, kurang beberapa hari di sini, tidak pernah kami ada cekcok, ada banyak berkata-kata yang tidak baik. Kemudian selalu kegiatan bersama-sama dengan Pak Unednya, dengan Pak Kasih Penmatnya, dengan Pak Kasih yang lainnya, kecuali dengan Kasih Bakteri. Jadi nyaman sekali, nyaman sekali, nyaman sekali. Kemudian kondisi di Pontren saja, masalah keuangan, alhamdulillah saya tidak pernah saya nunggak, dan saya yang memprovokatori untuk sumbangan-sumbangan apapun kecuali kasih haji. Ya. Betul Pak. Saya itu tanyakan ke Pak Uned juga. Ya. Kadang-kadang mah itu pimpinan sakit, mah 2,5 mah untuk kegiatan ini, mah sok tambah deh. Betul, karena saya memprovokatori dalam hal untuk kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya pimpinan itu kasih atau kepala madrasah atau kepala KUA punya uang 1 juta, bisa kau bawa ke imah, bisa kau bayar pengajikan, mengkolok semua, bisa kan? Kau bagi semua. Tapi kalau yang namanya pimpinan, jadi kita harus suci. Ketika ada kereongan untuk kegiatan, kita provokatori. Alhamdulillah, tidak punya utang sampai sekarang. Kemudian untuk di staf juga, di lingkungan, banyak yang memakai keberatan kalau udah ada di sini. Tenang aja Pak, dek dahar, dek tidahar, ngarang cek pajani, dek dahar, dek tidahar, les di dia Pak. Insya Allah Bapak akan bertahan di. Alhamdulillah Pak. Ini kesan dari Purwakarta. Ya. Ternyata banyak meningkatkan kecerdasan spiritual bagi saya. Ya, ya biasa miskin masuk ingat ke Allah. Kaya. Jadi alhamdulillah. Malah ya, kalau diingat-ingat ungkapan Pak Samsi sendiri, Pak Haji Samsi, akan mau pindah, mau karuhuna oge di Purwakarta. Ya, memang betul Pak, kami itu karuhun itu di Purwakarta, makamnya di belakang masjid Atmaja di Pura. Misalnya masih ada tertulis Atmaja di Pura, nah jarang-jarang kan itu. Ya. Mau kita, saya kan berontak, buset deh, kasih. Ternyata betul Pak, jawaban Pak Samsi itu, karuhun akang mah di dieu semua pindah. Padahal saya itu sudah menggebu-gebu ingin pensiun di Karawang. Tapi skenario Allah lain. Ya. Mungkin saja pada waktu ini sudah takdir dari Allah untuk mengadakan pelepasan, dan masih ada rezeki Haji Maman di Purwakarta sampai hari ini. Jadi nggak bisa untuk diungkapkan dan sebagainya. Makasih banget juga kalau rezekinya di Purwakarta sudah habis, ya makasih. Maksimalnya ya meninggal. Betul kan? Betul kan? Maksimalnya meninggal. Kalau cuma COVID, air nama itu kan karena meninggal. Walaupun masih vaksin, makasih kok.
Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, segala sesuatu yang kita alami itu tidak lepas dari skenario Allah. Perjalanan dari Pontren di sana 2 tahun, kemudian haji 5 kali pemberangkatan 5 tahun, kemudian ke Subak TU 6 tahun, kemudian ke Dimas 2 tahun. Tahu-tahu masuk di sini. Ini skenario Allah dan rahasia Allah untuk hidup seseorang. Jadi kami merasa bangga dan merasa bahagia di akhir pengabdian kami itu, ya bebaslah dari dunia hitam, ya bebas dari dunia abu-abu, dunia hitam. Kalau di masyarakat kalau selepas mah abu-abu putih. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sangat berkesan sekali. Purwakarta itu betul-betul istimewa. Kebersamaannya Pak, kebersamaan dengan FKPV-nya, kami sebagai Kasih Pede Pontren kebersamaan dengan FKDT-nya, kemudian dengan FPP-nya. Alhamdulillah Pak. Dan sampai saat ini menurut kami, insya Allah nanti yang akan melanjutkan kami juga, insya Allah tidak ada masalah dengan FKPI, dengan FPP, dengan FKDT, insya Allah tidak ada masalah. Dan tunggakan pun sudah dibayar, insya Allah. Catat Pak Kasih Haji, sudah dibayar. Ya. Sudah dibayar. Jadi tidak ada. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, merasa bangga dan merasa bahagia. Apalagi pimpinan yang sekarang, maaf, ya. Pak Kasih senang. Ya, saya batur ngobrol di kolotkeun. Padahal sungguh dan morakeun. Anu pantes pensiun mah Pak Subag tinggal. Pak Kepala cerah wajahna. Ya. Kemudian lihat Pak Agus, ya seksanajan dempangna dari dege, geus pantes kene. Pak Kasih penmat da berat ku awak. Tapi Pak Kasih ubah coba. Ya. Tapi dia cekatan. Kalau sudah berbicara dia mah orator, mungeureun. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, sampai saat ini kami itu dimotivasi oleh teman-teman, oleh rekan semua yang ada di lingkungan Kementerian Agama di sini. Insya Allah Pak, yang diharapkan oleh kami sebagai warga Purnakarya baru, ya, anggota baru kami, insya Allah nanti kalau ya ada kegiatan-kegiatan HAB, insya Allah akan datang ke sini. Ya. Kalau diundang, nah, hari ke kantor Muslim daerah. Ini pakai baju ini sekarang, ya, merasa seperti burung keluar dari kandang, dari sangkar, bebas, ya, bebas, enak, ya. Tapi lo pakai enak, so, enak pakai subag. Pasti kalami. Ayo sebab sedih setap panggil, terus setap panggil. Engke mah mual, pet coba. Terjadi begitu betul. Dulu kemarin Pak Subag Torojo ajudan anak Dede ke atas. Makasih dipanggil oleh Pak Subag. Masya Allah. Datang ke kali itu Pak apa duduk sana. Ya Allah ya Rabbana, aing teh kolot gitu. Tapi kan yang birokrasi harus samina waktu. Aing teh naon ditanya teh. Ngagawekeun saya di sekolah puri membaheula cenah di Karawang. Saya jadi kepala urusan haji. Pak Kesipoten kan jadi Kasubag TU. Kan sok manggil saya, kalau tiap Jumat kan suka datang gitu Pak Kasubag sini.
Saya nalar ayeuna kan beda cenah ayeuna mah kasih potren dipanggil ayeuna mah mun poe Jumat menghadapkeun ngirim gogoleran ai baheula mah saya kerja dikasih haji di ditu datang ke Kasubag TU teh mawa amplop mawa rokok Starmil 2 bungkus ayeuna mah kalah minta ka saya cenah coba ya beda alam saya beda alam. Dan yang paling kesan masih kesan nih Pak Kasubag itu ketika saya awal pulang ke sini saya diajak untuk Jumatan di rumahnya di perumahan Cijantung. Saya ke sana Pak. Alhamdulillah Pak, ternyata begitu dibuka pintu itu banyak kucing berteman dengan kucing. Kemudian saya berjumatan di sana, dikira masuk kamar teh apa, ternyata Pak beliau di sana itu kalau Jumatan pakai gamis, ya tidak di Arab. Kemudian pakai sorban hijau Pak, bukan putih, hijau. Ya. Itu udah. Kemudian ternyata beliau tetap di sana. Ketika pulangnya makan dulu Pak kasih cenah. Wah bahagia wah pasti mampir di Ciganea. Jadi itu tadi Cijantung teu kene. Hari awal-awal di sini bener Pak Kasubag katanya. Wah, ngajak makan. Kita kan percaya kan sebagai tamu awal. Begitu pas Cijantung di bawah di sana turun di payung cenah. Saya itu pasti di Ciganea. Perbandingan stopan kan keren jelas. Anu mobil ka dia kan turun stopanan nanti baheula ge gitu. Kan juga teh parkir lewat deui. Aduh kucing. Nah, ari masuk ke jalan tengah, mampir ke sebelah kanan, asup ka soto kadinya. Ya Allah. Kelas Kasubag teh di dieu. Pak Kasubag di dieu. Muhun cari dieu. Padahal di Ciganea kan saya orang Karawang, tidak aku Karawang itu. Karena dia sami Karawang, kamu di Pulau Kata mah kudu adaptasi. Oh iya, nah itu. Jadi Pak Kasubag itu bukan imah teh nang ngirit. Itu kesan-kesannya. Ya, kita padukan aja Pak. Jadi alhamdulillah Pak, kebersamaan di sini itu saya nikmat sekali. Kemudian pesannya itu Pak, kami sebagai senior di ASN, carilah keberkahan. Kita ini hidup di rumah yang besar, Kementerian Agama ini. Rumah yang sangat besar sekali. Kita hidup selama ini hasil dari Kementerian Agama, walaupun rezeki dari Allah. Jaga rumah Kementerian Agama. Kita tidak bisa kaya jadi PNS, tapi kebutuhan hidup pasti terpenuhi adanya di Kementerian Agama ini. Simpuring keluar di Kementerian Agama karena yang kaya buat kuliner. Itu kan. Kenapa? Karena pengen kaya. Dulu jadi kasih haji, jadi kasih bimas, jadi kasih bakteru. Kalau pengen kaya, harus di luar jalur, harus melenceng. Ada yang non KBH bimbing, kata ini sekian, pengen kaya, mengkondisikan. Tapi kalau lurus, jangan harapkan kaya, tapi akan ada ketenangan jiwa. Itu ya. Tidurnya nyaman, insya Allah. Kalau kaya mah nggak harus, pingin kaya mah harus, ya itulah, harus betul-betul. Lurus, ya, insya Allah selamat dunia akhirat. Masalah jabatan, insya Allah masalah jabatan itu mah Allah yang menakdirkan. Saudara kami, adik kami kasih haji,
Kalau rezekinya masih ada di sini, tidak bisa mutasi. Tapi kalau rezekinya sudah habis di sini, insya Allah akan pergi ke sana. Mau kemana? Eselon 3 atau eselon 4, yang meningkat ke eselon 5 bisa. Abang nanti pindah ke Bekasi eselon 3, tidak ada yang bisa menghalang. Kalau Allah sudah menakdirkan, tidak bisa. Ya. Utang bayar nila. Karena kadang-kadang dilihat orang bilang itu pantas jadi kepala kantor. Takut bilang kayak gitu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, itu kudu ajol-ajolan gitu, capek ajol-ajolan. Ya, loba yang tidak disesuaikan itu capek. Tapi ikutilah air, tapi jangan terbawa arus, jangan tenggelam, insya Allah. Kemudian amanat yang terakhir, Pak, sapalah kami dimanapun berada. Tapi kami mohon izin keluar dari grup karena takut terkotori oleh Pak Subakte. Kalau Pak Kepala Kantor, kami insya Allah bergabung, share, manfaat itu. Dari tadi begitu dibuka teater jam 1:57 menit, 57 menit dibuka, ya dijawab ibu-ibu, ngejawabnya ibu-ibu, bapak-bapak mah sekarang. Ibu-ibu memang rajin, ya. Kadang-kadang, Pak, sholat, kehila, Pak, sholat, kehila. Tapi kalau ibu-ibu begitu di-share, langsung, ya, dikacai ke sholat, ini malam-malam. Izin, kenapa demikian? Daripada dikeluarkan menjadi HT, Pak. Jurus pensiun, nempel terus, monitor naon. Nah, jangan sampai begitu. Kemudian ke Kepala Kantor, kami mohon pamit, Pak. Walaupun bagaimana juga kami banyak kesalahan, hilapan kalpan. Titip, Pak, Pak Subakte. Pak Subakte tenang, saingan. Tapi kami kedua pusing, seting panggil, saya dipanggil. Aduh, Gusti aku kiamat, wah kiamat, wah emang. Nah, tapi insya Allah, Pak, kami dengan Pak Subakte itu hanya sekedar irisan saja seperti ini. Dan kalau dekat mah ya gelut. Kemudian untuk akhir, Pak, saya izinkan untuk membuka HP. Ada ini, Pak, tadi di rest area itu beli eto, bisa tulis dulu puisi. Buah markisa bijinya lembut, belas saja tak perlu dikupas. Ketika datang saya disambut, hari ini saya lepas. Kedua, nyari manggis berbiji 3, bijinya keras seperti batu. Meski kita berpisah raga, tapi jiwa tetap bersatu. Naik sepeda kehausan, makan bubur tanpa minuman. Kepada semua saya berpesan, ikhlas dan jujur jadikan pegangan. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Dan yang terakhir sekali, kalau ada masalah kami baru tanggung, atau nanti sana kalau Pak kasih konten ke ayat di dia kucuk ayah budak neangan bapak. Jangan di siapa-siapa, Pak. Itu jelas-jelas anak Pak kasih bang. Apa ya? Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya arahan atau sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta kepada yang terhormat Bapak Haji Munawir MAG, disilakan.